Selamat sore, perkenalkan nama saya Ari Nathanael Mangaratua Situmorang selaku konsultan waralaba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Menurut Douglas J. Quinn, waralaba adalah suatu model perluasan pemasaran dan bisnis di mana pemegang franchise yang membeli suatu bisnis manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem teruji, dan pelayanan lain yang disediakan oleh pemilik franchise. Jenis-jenis waralaba ada 3. Yang pertama, waralaba menurut kriteria atau produk yang ditawarkan. Yang kedua, waralaba menurut asalnya. Yang ketiga, waralaba menurut IFA. Saya akan menjelaskan jenis-jenis waralaba tersebut. Yang pertama itu, waralaba menurut kriteria atau produk yang ditawarkan memuat 3, yaitu waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Waralaba produk, yaitu produk yang ditawarkan adalah berupa barang, misalnya makanan. Contoh dari jenis usaha waralaba produk adalah seperti McDonald, KFC, kebab Turki, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, waralaba jasa. Dalam jenis usaha ini yang ditawarkan adalah produk yang berwujud layanan jasa, misalnya seperti pendidikan, studi foto, atau jasa sewa video, serta jasa agen perjalanan atau travel. Berikutnya, waralaba gabungan. Dalam jenis usaha ini yang ditawarkan adalah produk digabungkan, atau dengan kata lain produk yang ditawarkan adalah barang dan jasa. Yang kedua, waralaba menurut asalnya. Waralaba menurut asalnya ada 2. Waralaba berasal dari luar negeri dan waralaba berasal dari dalam negeri. Waralaba berasal dari luar negeri ini cenderung disukai oleh masyarakat dengan alasannya sistem yang berlaku lebih jelas, merek-merek perusahaan sudah diterima oleh orang-orang di penjuru dunia. Selain itu dinilai lebih bergengsi. Waralaba dalam negeri termasuk dalam salah satu pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin menjadi pengusaha dengan cepat. Namun, orang tersebut tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai awal dan kelanjutan usaha oleh pemilik waralaba. Contohnya, dari jenis waralaba yang berasal dari dalam negeri adalah restoran cepat saji. Yang ketiga, waralaba menurut IFA. Waralaba menurut IFA ada 4. Yang pertama, produk franchise. Dalam jenis waralaba ini, umumnya produsen memiliki hak dalam mengontrol secara penuh mengenai detail yang mendistribusikan produknya. Contohnya, jenis waralaba ini yaitu seperti sebuah konter HP atau toko komputer, dan pemilik toko tersebut menjual printer merek HP. Dari hasil penjualan tersebut, biasanya produsen juga akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan penjualannya. Yang kedua, manufacturing franchise. Pada jenis waralaba manufacturing franchise, setiap badan usaha yang memproduksi produk akan berikan hak untuk kemudian menjualnya kepada masyarakat. Dengan syarat itu menggunakan merek dagang dan merek waralaba. Contohnya, apabila seseorang ingin membuka sebuah pabrik Coca-Cola, dalam melakukannya adalah hanya perlu mendapatkan hak dari perusahaan Coke untuk dapat menggunakan namanya dan hak ciptanya. Yang berikutnya, business opportunity venture, yang dimana waralaba tersebut mewajibkan kepada pemilik bisnis agar membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Selain itu, perusahaan tersebut harus menyediakan pelanggan dan rekening bagi pemilik bisnis. Pada praktiknya, pemilik bisnis diharuskan membayar biaya atau prestasi sebagai kompensasinya sebagai bukti timbal balik. Contohnya adalah pengusaha mesin-mesin penjualan otomatis atau distributorship. Yang keempat, bisnis format franchising. Bisnis
Format franchising merupakan jenis waralaba yang termasuk waralaba yang terkenal dalam pelaksanaannya. Jenis setiap perusahaan mempunyai metode dalam hal pemberian pilihan berupa bisnis kepada pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan. Biasanya perusahaan akan menyediakan beberapa bantuan kepada pemilik bisnis dengan membayar biaya atau royalti. Namun, terkadang perusahaan juga mewajibkan pemilik bisnis agar membeli persediaan dari perusahaan. Dalam waralaba jenis ini akan memperlakukan integrasi bisnis yang lebih menyeluruh dan lengkap dalam mendistribusikan produk dan jasa franchisor dilakukan oleh pihak franchise di bawah hak cipta pihak franchisor, sekaligus penerapan format dan prosedur yang telah dilakukan oleh pihak franchisor dalam bisnis tertentu. Sebagai contohnya ini, perusahaan yang menggunakan waralaba jenis bisnis format franchising yaitu seperti McD, Starbucks, Dunkin' Donuts, dan KFC. Dalam pemilihan jenis waralaba, sebaiknya perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu seperti pertama, lokasinya, kedua, syarat dan ketentuannya, yang ketiga, sistem dan produknya, yang keempat, peluang kesuksesannya, yang kelima, harganya. Jenis-jenis perjanjian waralaba. Yang pertama, adanya kesepakatan. Yang kedua, umur para pihak sudah mencapai 18 tahun. Yang ketiga, mengenai hal tertentu dalam hal ini mengenai waralaba. Yang keempat, suatu kausa yang halal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Sekian dan terima kasih.